Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang makna cinta dan pentingnya di dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini panjang, saya baca singkat beberapa kalimat saja tentang pentingnya cinta dalam hati. Kata beliau, bahia maka kecintaan di dalam beribadah, kecintaan itu qutul qulub, makanan pokoknya hati. Jadi bukan makanan cemilan, bukan makanan sampingan, tapi itu makanan pokok. Rasulullah SAW, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rezekinya keluarga Muhammad itu quta. Quta maksudnya pokok-pokoknya saja. Wa ghadaul arwah. Cinta atau mahabbah itu goda itu makanan juga. Kalau ini qut itu makanan pokok, kalau ini makanannya jiwa. Nah, makanan jiwa itu adalah mahabbah, kecintaan. Wa qurratul uyun, dan penyejuk hatinya hati. Penyejuk hatinya hati apa? Mahabbah. Sehingga kita sebisa-bisanya mengupayakan ada munculnya rasa cinta atau mahabbah di dalam kita beriman kepada Allah, di dalam kita menjalankan ketakwaan. Wahya hayatun, wahya al-hayatu. Kecintaan itu al-hayah, kehidupan atau tanda hidup. Allati man hurimaha, yang kalau orang itu terluput atau tidak memiliki kecintaan, bahwa min jumlatil amwat, maka dia termasuk golongannya amwat. Amwat itu jamak daripada maut, termasuk orang yang mati. Kapan orang dikatakan hidup? Itu kalau ada cinta di dalam hidupnya. Wan nuru, dan mahabbah itu nur. Nur cahaya, ya. Allati man faqadahu, yang kalau orang terluput dari cahaya ini, bahya biharul dhulumat, maka dia berada dalam kegelapan. Wasyifa'u, dan mahabbah itu syifa. Jadi cahaya berarti mulai dari makanan pokok, makanan jiwa, penyejuk hati, kehidupan, dan cahaya. Ya, kalau orang luput dari cinta di dalam beribadah kepada Allah, maka itu adalah bihar. Bihar ini jamak daripada bahrun. Bahrun itu laut. Berarti dia berada dalam lautan kegelapan. Tidak tenang, dia hanya kegelapan yang ada padanya. Wasyifa'u, dan syifa. Syifa apa? Obat, ya. Jadi mahabbah itu obat. Allati man udimahu, yang apabila orang tidak memiliki, halat biqalbihi jami'ul asqam. Halat itu akan berada di situ, atau hatinya mudah dirasuki jami'ul asqam, semua penyakit. Nah, semua penyakit, terutama penyakit apa ini? Hati, ya. Waladatu, dan mahabbah itu kelezatan. Kelezatan hati, kelezatan jiwa. Allati man lam yazfar, yang kalau orang itu tidak mampu menghadirkan rasa cinta di dalam hati, fa'aisuhu, maka hidupnya kulluhu humumun wa alamun, maka hidupnya adalah humum, gelisah, resah, wa alam, dan susah. Nah, tapi kalau ada cinta di hatinya, cinta kepada Allah, cinta pada agamanya, tidak masalah. Orang beriman itu tidak masalah. Enak, tidak masalah. Bahkan Rasul mengatakan, ajaban li'ambil mu'min. Sangat mengagumkan perkaranya orang mukmin.
amruhu kulluhu khairun. Semua perkaranya orang mukmin itu baik. Idza asabahul khairu syakara wa kana khairun lahu. Kalau dia diberi kebaikan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Wa idza asabahu syarru, kalau ditimpa kejelekan, sabara wa kana khairun lahu. Nah, kalau ditimpa kejelekan, dia bersabar. Sehingga walaupun dia mengalami musibah, mengalami bencana, dia tetap dalam keadaan cinta kepada Allah, tidak berkurang. Toh diantaranya kenapa kok diberi musibah itu cinta? Karena dia sadar bahwa musibah itu dalam rangka persucian, dalam rangka pembersihan, dalam rangka supaya orang ini dinaikkan oleh Allah ke derajat yang tinggi melalui musibahnya. Sehingga musibah yang dia alami tidak masalah, malah dia bersyukur kepada Allah ketika diberi musibah. Dan itu sikap terbaik ketika orang diberi musibah itu ada 4. Kalau orang diberi musibah itu ada 4. Pertama, orangnya murka. Dan itu hukumnya haram. Murka itu bisa dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Hatinya gerutu, lisannya misuh-misuh, tangannya nyobek-nyobek baju. Yang kedua, bersabar. Bersabar ini hukumnya wajib. Dan yang ketiga adalah ridho. Yang keempat, bersyukur. Bersyukur diberi musibah, karena itu baginya kebaikan dan kesempatan untuk meraih pahala as-sabirin, pahala orang-orang sabar. Karena sabar itu kata Allah, yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala orang sabar itu tanpa hisab. Dan itu tanda diberi musibah, itu tanda kecintaan Allah padanya. Idza ahabballahul qauma ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan musibah baginya. Nah, maka kalau orang itu luput dari kecintaan, dari mahabbah, maka kehidupannya dipenuhi kegelisahan, walaupun hartanya banyak. Wahia, dan kecintaan itu, mahabbah itu ruhul iman. Jadi iman itu amalan tertinggi, tapi ada ruhnya. Apa itu? Mahabbah. Wal amal, dan ruhnya amalan. Amalan apa? Amalan ketaatan kepada Allah. Salat contohnya. Kalau nggak ada mahabbahnya, bagaimana kalau nggak ada mahabbahnya? Diterangkan oleh beliau di sini. Wal maqamati, dan menjadikan nilai posisi. Maqam itu sudah bahasa kita. Wal ahwal, dan keadaan dari suatu amalan. Allati mata khalat, yang kalau pada seseorang itu kosong, minha, dari mahabbah, fahya kal jasadil ladzi la ruha fi. Maka itu seperti badan yang enggak ada ruhnya. Seperti badan yang tidak ada ruhnya. Kalau bisa sholat tapi enggak ada cintanya di dalam sholat. Hanya Rasulullah kan sholat itu sudah mencapai qurratul uyun, penyejuk hati, karena sangat cinta ketika melaksanakan sholat. Dan itu kata beliau ruhnya amalan. Di antara sebab yang menyebabkan munculnya cinta, beliau sebutkan di sini ada 10. Saya sebutkan satu saja, karena pelajarannya bukan membahas ini. Sebab-sebab orang itu muncul kecintaannya ini
al-asbab, ya. Al-asbab itu jamak dari sebab. Al-asbabu al-jalibatu lil mahabbah. Sebab-sebab yang bisa memunculkan, bisa menghadirkan lil mahabbah, kecintaan di dalam hati. Ngaji, cinta. Sholat, cinta. Dengarkan ta'lim, cinta. Walaupun lewat kaset. Atau ibadah apapun, amalan kan banyak. Amalan kebaikan. Wal mujibati laha, dan yang menyebabkan atau mewajibkan munculnya kecintaan. Laha asratun, ada 10. Yang pertama ahaduhuma, yang pertama dari 10 sebab munculnya kecintaan mahabbah, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sebentar lagi kita akan pelajari. Tapi tidak sekedar baca hataman tiap bulan misalnya. Menghatamkan Al-Quran cuma 1 jam. Nah, karena Rasulullah membatasi hatam Al-Quran itu 3 hari. Nah, 3 hari paling cepat itu 3 hari. Cuma para imam Ahlussunnah mengecualikan kalau bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, sehingga keluar dari batasan 3 hari. Sampai Imam Asy-Syafi'i bisa sehari hatam 2 kali. Sehingga sebulan hatam 30 kali, 60 kali. Qiraatul Quran bitadabburi, dengan tadabbur. Wat tafahum, tadabbur itu mendalami, tafahum memahami. Lima anihi, makna-maknanya. Wa ma uridu bihi, apa yang dimaukan ayat ini. Katadabburil kitabil ladzi yahfadhul abdu wa syarhu, seperti orang kalau sedang baca buku. Orang baca buku kan dia diserapi itu bukunya, bukan hanya dibaca kemudian tanpa mengerti apa yang dibaca. Hampir semua orang ketika buka buku, beli buku untuk dipahami apa isi buku itu. Ini juga Al-Quran. Dia tafahama murada sahibihi, dia baca Al-Quran untuk atau supaya paham, supaya mengerti murada sahibihi, apa yang dimaukan oleh yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah SWT. Kita tahu apa yang dimaukan Allah dengan cara membaca Al-Quran. Ini untuk beri semangat kita untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran atau tafsir. Kita kembali ke juz amma. Pelajaran kita pagi ini juz amma, surat Quraisy. Tafsiru surati Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy ini nama kabilah ya di Arab, jadi bangsa Arab. Di Arab itu putra Nabi Ismail ada yang namanya Kinana, ya. Kinana turun sampai ke Bani Hashim, ke Quraisy. Di Kinana itu yang terbaik adalah Quraisy, kabilah Quraisy. Di Quraisy ada yang termulia yaitu Bani Hashim. Nah, di Bani Hashim ada Abdul Muthalib, kemudian menurunkan Rasulullah SAW. Di sini Allah Subhanahu wa taala beri judul suratnya surat Quraisy. Ini nama apa ini? Suku ya. Suku Quraisy. Nah, dan itu termasuk pemuliaan, tidak ada suku yang Allah sebut selain Quraisy ya. Suku Jawa, kan banyak suku. Suku Madura, suku Sunda. Tidak ada. Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, suku Sunda. Tidak ada. Adanya apa? Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Bagi ilaf. Ilaf ini segolongan atau sekelompok. Bagi sekelompok suku Quraisy.
Ilafihim, golongan mereka rihlatas syita, yang menempuh perjalanan di waktu musim hujan atau musim dingin, wasaif, dan musim panas. Nah, sampai 4 ayat. Sampai akhir. Nanti kita baca tafsirnya. Al-Basmalatu, tentang tafsir basmalah, taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu penjelasannya. Hadis suratu, surat ini, laha silatun. Surat ini ada hubungannya, ada kaitannya bisuratil lati qablaha. Ada kaitannya dengan surat sebelumnya. Surat apa? Sebelum ini, sebelum Quraisy, surat Al-Fil, ya. Al-Fil, gajah. Fil itu gajah. Nah, gajah yang Allah hancurkan juga dalam rangka Quraisy, itu dalam rangka pemuliaan Allah terhadap suku Quraisy. Jadi ada suku-suku di dunia ini yang dipilih oleh Allah. Dan terserah Allah, Allah yang memilih suku-suku itu. Sebagaimana Allah juga memilih para malaikat. Para malaikat itu kan banyak. Kata Rasulullah SAW, di langit itu tidak ada dari 4 telapak tangan, kecuali di situ ada malaikat. Jadi malaikat itu penuh di langit itu. Di hadis lain Rasulullah mengatakan langit itu merintih karena beratnya membawa beban berupa malaikat. Banyak. Dari malaikat itu ada yang Allah pilih. Siapa itu? Jibril. Siapa lagi? Israfil. Siapa lagi? Mikail. Nah, itu orang-orang. Demikian juga manusia, ada yang dipilih oleh Allah, pilihan-pilihan Allah. Siapa itu? Para nabi dan rasul. Demikian juga ada di dunia ini tempat yang Allah pilih, tempat terbaik sepanjang masa sampai hari kiamat. Di mana itu? Ka'bah atau Al-Haram, ya, Haramul Makkah. Itu tidak ada yang menandingi Haramul Makkah. Masuk saja, itu dosa-dosanya diampuni. Belum ngapain? Belum umrohnya, belum sholatnya. Sholatnya 1 rakaat, berapa ribu di sana. Nah, di sini ayat ini, surat ini menjelaskan tentang pilihan Allah terhadap suku. Tentu kenapa dipilih oleh Allah, Allah yang maha tahu bahwa suku Quraisy ini waktu itu masih suku terbaik. Nah, dari suku-suku lainnya, makanya Rasul mengatakan tidak boleh membenci suku Arab, itu tidak boleh. Bughdul Arab minan nifaq. Membenci Arab itu kemunafikan. Beliau. Karena kenapa surat ini berhubungan dengan surat sebelumnya, surat Al-Fil. An-surata allati qablaha. Karena surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Fil, fiha bayanu minnatillah. Di surat Al-Fil itu Allah menerangkan karunia Allah Azza wa Jal ala ahli Makkah, kepada penduduk Mekah. Itu Rasulullah belum lahir, ya. Penyerangan dari Abraha itu menjelang kelahiran beliau. Bima fa'ala bi ashabil fil. Apa karunianya? Yaitu perbuatan Allah terhadap penunggang gajah. Alladzina qasadu Makkah, yaitu penunggang gajah yang dipimpin Abraha yang menuju Mekah lihadamil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum dihancurkan orang Quraisy, orang Abraha ini merampas harta-harta mereka dulu. Kemudian penjaganya, kuncennya dipanggil oleh Abraha. Tapi yang diminta kuncennya itu malah hartanya. Padahal Abraha bilang, saya mau menghancurkan Ka'bah. Kata
Ini yang dipanggil orang Quraisy ini, urusan Ka'bah bukan urusan saya. Saya kesini mau minta harta saya itu urusan Allah. Karena belum Islam belum ada itu. Urusan Allah itu Ka'bah. Orang-orang suruh minggir sama penjaga kunci Quraisy, suruh naik ke gunung, kemudian itu Allah yang akan membalas mereka. Keyakinannya kuat juga ya. Itu belum turun Islam, belum turun akidah. Nah, itu diantara kelebihan orang Quraisy. Juga dari sisi akhlak, itu akhlak terbaik di dunia nasional. Kalau ada tamu, penghormatannya terhadap tamu tinggi. Dimulai sejak zaman siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Di surat Al-Zariyat ayat 24 Allah katakan ketika ada dua orang tamu itu, fawakazahu, ketika tamu datang begitu duduk langsung Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan berupa samin, berupa ijel ya. Ijel itu sapi yang masih muda, sapi terbaik disembelihkan untuk tamunya. Wa bayyanallahu fi hadhihi surah, maka Allah terangkan di surat ini, surat Quraisy ini, nikmatan ukhra, kenikmatan yang lain terhadap siapa? Quraisy. Nikmatan ukhra kabiratan, yang sangat besar, ala ahli Mekah, kepada penduduk Mekah. Ini sebelum Islam. Ala Quraisyin, yaitu kepada suku Quraisy. Wa huwa ila fihim marrataini fis sanah, yaitu sekelompok mereka dua kali di dalam setahun. Pergerakan mereka, perjalanan mereka dua kali selama setahun. Marratan fis saif, sekali di musim panas. Wa marratan fis syita, dan sekali yang kedua kalinya di musim dingin. Allah mengatakan li'ila fi Quraisy, untuk golongan Quraisy, kelompok Quraisy. Ila fihim rihlatas syita, ketika mereka menempuh perjalanan di musim dingin dan musim panas. Wal ilaf, ya di ilaf itu apa? Bimana al-jam'u, maknanya jamak, sekelompok. Wadom, dom itu artinya, atau dum, itu maknanya kumpulan. Makanya kalau baca kul itu kan di domah maksudnya ya. Di domah itu maksudnya bibirnya itu dikumpulkan. Dum. Nah, alhamdu itu bibirnya dikumpulkan. Disebut dum. Di domah. Wa yuradu bihi at-tijarah, yang dimaukan kelompok Quraisy di sini adalah kelompok pedagang. Alladzi kanu yakumuna biha marratan fisita, yang mereka lakukan dua kali dalam setahun, yaitu di musim dingin dan musim panas. Nah, amma fisita, adapun di musim dingin, fayatajihuna, mereka bergerak nahwal Yaman, menuju Yaman. Niki ngaler napa ngidul Pak Yaman? Pak Mian. Tiang Quraisy niki melampah ngidul napa ngetan ngulon ngaler? Pak Ari napa? Ke utara. Nek Pak Mian. Berarti IPS-nya kurang ya. IPS ya? Belajar apa itu peta. Bakawana ten pundi bakawana. Niki tiyang Quraisy ngidul ngetan ngulon ngetaan. Ngulon ngetan ngalor ngidul. Niki ngidul ke selatan. Jadi Yaman itu selatannya Saudi, selatannya Ka'bah.
Sehingga orang Yaman kalau sholat menghadap ke utara. Lil mahsulati zara'ah, untuk berdagang zara'ah. Zara'ah itu hasil pertanian. Wali an-nalju munasibun, dan karena kondisi cuacanya itu sangat bagus ketika di musim dingin. Terutama di Son'a itu dingin kayak batu gitu, daripada di Aden. Aden panas, Buyu panas. Wa amma fis sayf, adapun di musim panas, fayatajihuna ila Syam, mereka bergerak menuju Syam di musim panas. Lah ini di mananya Saudi? Syam. Syam kalau sekarang itu kayak ini, Palestina, Syria. Syria yang kemarin Assad diusir itu. Mana? Utara, ini utaranya. Kemarin diingat di pelajaran orang buang hajat itu loh ya. Buang hajat kan Rasul, kata Abdullah bin Umar, pernah BAB atau buang hajat dengan membelakangi menghadap ke Baitul Maqdis, membelakangi Ka'bah. Lianna ghaliba tijaratil fawaki, karena di musim panas mereka dagang buah-buahan. Itu di Syam, bergerak ke utara. Wa ruha, dan selain buah-buahan. Takunu fi hadil waktu fi sayfi ma'a munasabatil jawil barid. Nah ini sangat bagus, suasana cuacanya dingin, tak panas. Fahiyya, maka bisanya mereka melakukan perdagangan dengan aman 2 kali setahun, itu nikmatun minallah ala Quraisyin, terhadap suku Quraisy. Bihataini rihlataini, di 2 perjalanan ini. Rihlah itu perjalanan. Li'annahu yasulu minha fawaidun katsiratun, karena 2 perjalanan ini menghasilkan faedah yang banyak. Wa makasibun kabiratun, dan pekerjaan yang besar. Min hadhi tijarah, dari perdagangan ini. Amarahumullahu ayya'budu rabb hadzal bait. Atas karena nikmat besar Allah ini, maka Allah perintahkan orang Quraisy itu untuk beribadah kepada Allah, menyembah rabb hadzal bait, pemilik rumah ini. Kan ini jujukannya ke Al-Haram, ke Mekah. Maka Allah katakan falyabudu, maka ibadahlah atau sembahlah rabb hadzal bait, Rabbnya rumah ini. Syukron lahu, sebagai bentuk terima kasih atau bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengaruniakan tadi perjalanan yang aman. Karena banyak penyamun di jalan zaman dahulu. Yang sukanya penyamun itu merampas para pedagang. Ala syukron lahu ala hadhihi nikmah, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang besar ini. Wal fa'u, fa di falyabudu ini, kalau kita artikan kan maka, ya, maka sembahlah atau maka beribadahlah. Fa hadhihi imma an takuna fa'us sababiyah, namanya bisa disebut fa sababiyah. Ai bi fabi sababi hataini rihlataini liya'budu rabb hadzal bait. Maksudnya apa? Fa sababiyah itu maksudnya apa? Dengan sebab bisanya orang melakukan 2 perjalanan ini dengan aman, dengan hasil perdagangan yang bagus, hendaknya mereka beribadah
kepada pemilik rumah ini. Karena ini nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Au takunu fa'ut tafri', atau itu fa' tafri'. Tafri' itu pembagian. Wa ayyangkana, yang mana saja, fahiya mabniyatun ala ma sabaq. Tapi ya, maknanya sama, bahwa mereka disuruh beribadah kepada pemilik Ka'bah karena dua nikmat yang besar, karena dua rihlah perjalanan yang besar, nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla kepada suku Quraisy. Ai fa bihadan ni'amil azimah, fa bihadhihi ni'amil azimah, disebabkan karena kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar ini, yajibu alaihim, wajib bagi mereka. Bagi siapa nih? Quraisy. An ya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah. Wal ibadatu, apa itu ibadah? Ya at-tadallul lillah. Secara bahasa ibadah itu artinya tadallul. Tadallul itu merendah atau pasrah atau tunduk kepada Allah Azza wa Jal, mahabbatan wa ta'dziman. Di dalam ketundukan kepada Allah itu harus mempunyai dua rukun, yaitu cinta dan pengagungan. Seperti kita sholat, nah itu kan ibadah sholat. Maka di dalam sholat itu ada rukun maknawi, yaitu apa? Mahabbah dan ta'zim. Harus ada ruh, dan ini ruhnya sholat. Ruhnya sholat itu ini, mahabbah dan ta'zim. An yata'abbadal insanu, yaitu manusia beribadah lillah, kepada Allah, yatadhallalu lahu bis-sam'i wa ta'ah, dengan merendahkan diri dengan cara mendengar dan taat. Fa'idha balahu anillahi wa rasulihi amron, kalau datang padanya disampaikan dalil, ini yang sahih dalilnya, ini yang benar dalilnya, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat. Itu sikap yang benar orang mukmin. Nah, jangan kayak Yahudi bilang apa? Sami'na wa asaina, kami tahu tapi kami maksiat, kami ingkari. Itu sifat yang jelek. Demikian juga kalau kita dengar, mana dalilnya ini? Oh, ini dalilnya sami'na wa ata'na, dengan lapang dada. Wa idza balaghu khabarun, kalau sampai kepada orang itu khabar, berita dari Allah atau Rasulnya, kan isinya Al-Quran itu khabar yang harus kita benarkan. Tidak boleh kita dustakan. Ada perintah dan larangan yang harus kita taati. Kalau ada perintah tadi, dia sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Kalau ada khabar dari Allah dan Rasulnya, dia mengatakan apa? Sami'na wa amanna, kami mendengar dan kami beriman. Wala ala wajhil mahabbah wa ta'zim, di dalam menjalankan perintah atau meninggalkan larangan harus ada ruhnya. Apa ruhnya? Cinta dan ta'zim. Sama enggak mabuk Anda. Kenapa? Dilarang. Siapa yang melarang? Allah dan Rasulnya. Maka saya tidak berani dan saya senang hati. Tidak mabuk itu senang hati. Nah, tidak mencuri senang hati, tidak zalim senang hati. Itu namanya mahabbah. Nah, jadi sekali lagi, mahabbah itu ruhnya ibadah, nilai dari suatu ibadah. Maka nilai atau pahala amalan, pahala ibadah itu tergantung sejauh mana mahabbahnya.
Fabil mahabbati, dengan ruh mahabbah itu, yakumul insanu bifi'lil awamir. Maka dengan mahabbah ini manusia terdorong untuk melakukan perintah-perintah. Cinta kepada Allah sehingga kita diperintah oleh Allah, dia sami'na wa ta'na, dia gerak. Dan namanya cinta, bergeraknya itu cepat, tidak lemot. Nah, karena nanti ketika orang melewati sirat yang membentang di atas jahanam, kata Rasul, kecepatan orang lewat itu beda-beda. Beda-beda. Itu tergantung dari kondisi di dunia. Yang paling cepat, kayak apa Pak Kahono? Orang melewati jembatan paling cepat. Kayak kedipan mata. Ya, terus yang kedua, kilat. Nah, yang ketiga, kuda kencang yang lari. Nah, yang keempat, sebenarnya ada 10 atau 9. Bahkan ada yang sampai merangkak dan ada yang jatuh ke dalamnya. Diterangkan oleh Syekh Muslimin nanti di akidah, ya. Di pelajaran akidah nanti sampai ke pelajaran itu. Apa yang menyebabkan orang ini cepat tidaknya tergantung dari keadaan di dunia itu, cepat tidaknya sambutannya terhadap agama Allah. Ada panggilan azan, nah nanti di situ jadi ukuran. Yang cepat ya cepat, yang lambat ya lambat. Nah, kan ada sudah mau salam baru nyampe, ya. Dari padahal azan itu sudah tahu, tapi dia santuy. Nah, sibuk sama kesibukannya. Ada sebelum azan dia sudah ganteng. Sebelum azan masih assalatu wassalamu alaik. Apa itu Pak? Ya. Oh, tarhib. Nah, dia sudah ganteng, sudah harum badannya, pakaiannya harum. Wis duduk di kursi, nunggu azan. Wah, ini mudah-mudahan itu juga taufik dari Allah. Menunjukkan kecintaan. Ini saya mau segera dipanggil oleh Allah. Begitu dipanggil, berangkat. Gimana ya kalau satu kampung kayak gitu ya? Masya Allah ya. Wah, Masya Allah ya. Itu buah dari ngaji. Buah dari ilmu. Ketika dipelajari muncul keinginan tadi. Nah, kata Rasul ada yang seperti kedipan mata. Tahu-tahu sudah di masjid. Nah, padahal orangnya sepuh, umurnya 9 tahun, jalan geluduk gitu ya. Malah mengalahkan yang seusia 20 tahun, 25. Ada yang masih ngorok pagi itu subuh itu ya. Yang orang sepuhnya sudah di saf pertama. Sehingga Rasul mengatakan al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik. Wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah. Maka apa yang mendorong manusia menjalankan perintah itu mahabbah. Jadi mahabbah ini muharrik, ke bahasa Arabnya itu muharrik. Bahasa Indonesianya muharrik itu penggerak. Kalau motor apa? Mesinnya. Ya, mesinnya bagus, masih baru keluar dari dealer, wah itu masih jos. Nah, mahabbahnya ini pendorongnya. Jadi tergantung nilai mahabbahnya orang itu. Ada yang geluduk-geluduk kayak tadi, ada yang cepat, ada yang setengah cepat. Di majelis taklim aja kan juga gitu. Ada yang datang pertama, yang kedua, dan ketika sholat Jumat ya. Ada di situ di pintu-pintu ada malaikat yang megang buku catatan, menulis urutan orang yang hadir. Dan disebutkan oleh Rasul yang hadir pertama balasannya ini. Yang kedua, begitu khatib naik mimbar ditutup. Para malaikatnya menghadiri.
imamnya sudah mau khutbah kedua, dia baru datang. Ya enggak tercatat. Kenapa itu kok baru datang? Ini mahabbahnya ini loh, motornya itu tadi sudah aus ya. Kenapa kok aus? Jarang dicas. Ngajinya jarang-jarang. Nah, maka ngaji ini, ta'lim itu mendengarkan ayat dan hadis tadi dikatakan merupakan sebab, ya tadi kata Ibnu Qayyim, sebab yang paling besar memunculkan rasa cinta adalah Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Wabita'zim, dan dengan rukun kedua dari ibadah adalah ta'zim. Jadi ini muharrik, penggerak ya, penggerak orang, penggerak ibadah. Yang pertama mahabbah, yang kedua ta'zim. Ta'zim, dengan ta'zim ini mengagungkan sifat Allah. Allah itu maha agung. Nah, dari mana munculnya rasa agung? Ini juga hasil pengkajian, buah pengkajian terhadap ayat-ayat Allah. Baik ayat kauni berupa makhluk maupun ayat syar'i yaitu Al-Quran hadis. Maka lihatlah di antara ayat kauni yang menjelaskan tentang pengagungan Allah, ayat kursi. Kursi itu bahasa Indonesia. Dan itu bahasa Arab juga. Bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Sehingga kita paham. Kursi ini ku tempat nopo Pak Yar? Iya lah kursi jenengan. Rela kursi Allah bukan. Itu tempat dua telapak kaki Allah. Besarnya seberapa Pak Mian? Besarnya kursi itu. Loh itu kan ayatnya kan sampun disebut Allah sampun. Wasi'a kursi, luase kursi Allah itu wasi'a kursius samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Langit itu 7. Dari langit pertama ke langit kedua itu perjalanan 500 tahun. Kali 7 berarti kan 3.500 tahun baru mencapai langit yang ke-7. Saking luasnya. Lalu tambah bumi. Kursi Allah subhanahu wa ta'ala seluas itu, seluas langit dan bumi. Dan ayat Al-Kursi. Kursi Allah ini bukan makhluk terbesar. Masih ada yang lebih besar, yaitu arsy. Kata Rasulullah SAW, kursi Allah yang demikian luasnya dibanding dengan arsy, itu seperti gelang dilemparkan di padang pasir. Gelangnya itu kursi Allah, padang pasirnya itu arsy. Lah kalau kursinya saja sebesar itu, maka Allahu Akbar, Allah jauh lebih besar dari kursinya. Itu kan menunjukkan apa? Azim. Azim itu agung. Sehingga di ayat kursi itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan firman-Nya, wa huwa Al-Aliyul Azim. Dan Azim itu nama Allah. Ketika kita sholat, muncul rasa cinta dan muncul pengagungannya. Penuh kecintaan ketika berdiri dalam sholat dan penuh pengagungan. Bitarkin nawahi. Dengan menjauhi larangan-larangan. Kenapa kita jauhi larangan? Karena Allah itu maha agung. Maha keras siksanya. Maha dahsyat siksanya, neraka Allah jatuhnya saja 70 tahun. Allah itu maha cepat siksanya. Sehingga muncul rasa takut di dalam hatinya. Khaufan min hadzal ta'zim, min hadzal azim. Karena rasa takut kepada yang maha agung, azza wa jalla. Nah, ini ruh daripada ibadah, ruh daripada amalan baik. Tidak harus sholat, bukan hanya sholat saja. Ibadah itu luas. Nah, ada makna min ma'anil ibadah. Ini satu makna dari makna ibadah. Apa tadi? Merendah, patuh, tunduk kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Walaupun kerja, jualan, apa, itu masuk ibadah.
Wa tutlaqul ibadah ala nafsil mu'abbid. Dan juga ibadah itu bermakna kepada apa yang dilakukan oleh manusianya, orang yang beribadah. Apa itu ibadah? Qad haddaha Syekhul Islam Ibn Taimiyah telah disebutkan batasan ibadah itu. Perbuatan manusia yang termasuk ibadah. Perbuatan manusia yang tergolong ibadah. Itu apa saja? Kata beliau, ini gampang sekali untuk difahami. Dan kita dengan hafal perkataan beliau ini bisa membatasi apa batasan ibadah itu. Faqala, beliau mengatakan, innal ibadata, sesungguhnya ibadah itu ismun jami'un, nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah wa yardha, semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Luas jadinya ya. Minal aqwali berupa perkataan, wal a'mali berupa perbuatan, adh-dhahirati wal batinati, yang zahir dan yang batin. Sehingga manusia bisa menjadikan seluruh kondisi, seluruh keadaannya bernilai ibadah. Bahkan tidurnya pun itu ibadah. Kenapa kamu tidur? Mempersiapkan tenaga supaya tenaga pulih karena sudah capek. Karena manusia itu capek. Nah, beda dengan Allah. Allah itu maha sempurna, tidak atau bersih dari sifat capek. Nah, dan tidak ngantuk. Di surat apa tadi? Ayat kursi. Kemudian badan lemes, dia makan. Kenapa makan? Supaya badan bergas, supaya badan kuat bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka ibadahnya, makannya ibadah. Tapi niatnya tadi bukan hanya sekedar menuruti kemauan nafsunya. Sehingga orang-orang salaf ketika makan, ikuti kaidah yang Allah turunkan, kulu wasrabu. Kata Allah, makan dan minum wala tusrifu, ojo lebih. Nah, sampai Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, manusia sebenarnya dengan kaidah ini, ayat ini, kalau dijalani ayat ini, itu akan tutup rumah sakit. Dan tidak akan ada yang namanya apotek. Cukup dengan menjalani ayat ini. Apa kata Allah? Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan lebih. Nah, sehingga orang-orang dahulu, orang-orang salaf dulu makan ketika lapar, berhenti dalam kondisi masih sangat tinggi nafsu makannya. Kondisi nafsu makan masih tinggi, kepingin tanduk, kepingin tambah, tapi dia sudah berhenti. Karena diisi sepertiga saja. Beda dengan orang sekarang. Makan sebelum lapar, nanti berhenti setelah tersiksa perutnya, kesakitan. Nah, sehingga akan muncul berbagai penyakit. Nah, penyakit dalam, akibatnya kata beliau, uangmu dikumpulkan hanya dihabiskan untuk menetralkan perutmu. Ya urusan sahabat semua, walaupun uang-uangnya sendiri. Tapi untuk itu. Sehingga beliau katakan kebanyakan penghuni kubur, kebanyakan orang mati penyebabnya itu karena kenyang. Wa qauluhu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Itu tadi makna ibadah ya. Nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Bisa diulang Mas Jar? Ibadah adalah nama yang mencakup. Mencakup apa? Semua yang dicintai dan diridhai Allah, dari perkataan dan perbuatan, dari yang zahir maupun yang batin. Jadi pun Pak Yar, ibadah adalah nama yang mencakup dicintai dan diridhai.
Yuhibbuhu wa yarda, dicintai dan diridhoi. Terus baik perkataan maupun iya. Terus baik yang zahir maupun yang batin. Nah. Wa qawluhu rabb hadzal bait falyabudu rabb hadzal bait. Yakni yang dimaukan hadzal bait Al-Ka'bah. Dan itu mereka sudah mengagungkan Ka'bah, sudah dijaga, ada juru kuncinya. Dan itu jatuh pada tangan Abdul Muthalib, paman dari kakek dari Rasulullah SAW. Al-Mu'azzamah. Nah, yang diagungkan, Ka'bah yang agung. Waqad adafahallahu ta'ala ila nafsihi. Ada kalanya Ka'bah itu disandarkan oleh Allah pada dirinya. Kalau ini disandarkan kepada Rob, kepada sifat rububiyah. Sifat ini sifat Allah, rububiyah. Ada yang disandarkan pada dirinya, seperti firman Allah, wa tahhir baiti. Sucikan baiti. Apa baiti? Rumahku. Rumahku yang dimaksud rumah Allah Azza wa Jal. Lit-ta'ifina wal qa'imina wal ruka'is sujud. Wahuna di surat Quraisy ini adafa rububiyatahu ilaihi. Allah sandarkan Ka'bah itu kepada rububiyah. Rububiyah ini nama dari Allah dan sifatnya ada rububiyah. Rob itu maknanya yang mencipta, yang memiliki dan yang mengurusi. Jadi yang mengurusi, yang memiliki Makkah atau Ka'bah itu Allah Azza wa Jalla. Qala rabb hadzal bait idafatur rububiyah ilaihi ala sabilit tasrif. Ini dalam rangka tasrif. Tasrif itu pemuliaan. Maksudnya pemilik Rob ini pemilik Ka'bah. Kenapa dikatakan Allah dikatakan pemilik Ka'bah? Ini dalam rangka tasrif. Tasrif itu pemuliaan, wa ta'zim dan pengagungan. Tahhir baiti lit-ta'ifin adafallah al-bait ilaihi tasrifan wa ta'ziman. Demikian juga tahhir baiti, sucikan rumahku. Ini penyandaran Ka'bah pada dirinya. Ini juga dalam rangka tasrif dan juga dalam rangka ta'zim. Idzan khassasal bait birrububiyah marratan, sehingga di Al-Qur'an ada kalanya Ka'bah itu disandarkan, dihususkan kepada rububiyah Allah, yang ngurusi, yang memiliki. Ka'bah itu Allah. Ada kalanya disandarkan pada dirinya, sama dalam rangka tasrifan wa ta'ziman. Fi ayati tsaniyati qala innama umirtu an a'buda rabb hadzal balad. Bahkan di ayat lain Allah katakan, sesungguhnya aku diperintah hanya beribadah kepada rabb hadzal balad, pemilik negeri ini. Alladzi haramaha, yang diharamkan. Kalau ini lebih luas lagi. Bukan hanya Ka'bah tapi balad, yaitu negeri haram. Walahu kullu syai'in, kemudian di akhir ayatnya Allah katakan milik Allah segala sesuatu. Kenapa dikatakan milik Allah segala sesuatu? Ihtirazun min an yatawahhama wahimun bi annahu rabbal baladi wahdah. Untuk menghilangkan kemungkinan orang salah paham. Nanti dari ayat ini akan difahami oleh orang yang enggak paham bahwa Allah itu pemilik negara ini saja, haram saja. Makanya oleh Allah ditutup dengan walahu kullu syai'in, milik Allah segala sesuatu. Termasuk diri kita ini milik Allah. Sehingga kalau orang mati dikatakan inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik
Allah wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah katakan walahu kullu syai'in. Nah. Kita selesaikan ayat ini. Walikullin maqam. Nah, sama dengan atas tadi, pengulangan saja. Insyaallah ini pembahasan surat Al-Fil sampai ayat berapa? Falyabudu Rabba hadzal bait, ayat ke-3. Insyaallah pertemuan berikutnya ayat yang ke-4. Mudah-mudahan ini menambah iman dan menambah kecintaan kita kepada Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia ini dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menghapus kesalahan dan dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.